disleksia itu memiliki ciri yang sangat dominan yang akan ada pada setiap anak. Jadi yang pertama adalah kesulitan dalam mengenali huruf dan mengejanya atau membacanya. Bahkan sampai dia usianya 10 tahun ke atas pun masih sangat kesulitan dalam membaca dan mengeja buku teks ya. Terutama huruf-huruf yang terbalik, biasanya B menjadi D, P menjadi Q, S menjadi Z, M menjadi W dan lain sebagainya. Huruf-huruf yang memang kembar bisa tertukar-tukar. Nah itu walaupun dia sudah cukup besar, dia tetap tidak bisa membedakan huruf-huruf tersebut. Kemudian ciri-ciri berikutnya tertukar-tukar kata ya. Jadi misalnya lagu menjadi gula, batu bisa menjadi buta, pada saat menulis padat bisa menjadi dapat, dan lain sebagainya. Kata-kata itu yang harusnya berada di belakang pindah ke depan dan di depan pindah ke belakang. Ciri-ciri selanjutnya yaitu daya ingatnya yang tidak kuat, daya ingat pendeknya yang tidak kuat. Karena otak kiri merupakan otak dengan daya ingat ya, jangka pendek yang memang kalau itu mengalami gangguan maka daya ingat pendeknya tidak kuat. Beberapa anak juga mengalami gangguan tidak bisa membedakan tanda baca, itu tanda baca seru atau tanda baca tanya. Kalimat pertanyaan dengan kalimat perintah dia juga tidak bisa membedakan itu. Ciri-ciri selanjutnya biasanya dia juga hiperaktif. Hiperaktif berarti anaknya tidak mau diam, jadi terkesan nakal. Makanya sering kita beranggapan ya sebagai seorang guru atau sebagai orang tua anak kita itu nakal, sudah nggak bisa baca, nggak bisa mengeja ya, membacanya lambat, menulisnya lambat, suka terbalik-balik dan hiperaktif, nggak mau diam. Makanya sering dilabeli mereka anak yang bodoh dan nakal, padahal belum tentu seperti itu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua maupun sebagai seorang guru di sekolah untuk menghadapi anak-anak disleksia ini? Bagaimana cara kita untuk membantu mereka supaya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan mereka? Kita harus bekerja sama ya. Peran orang tua juga sangat-sangat penting, bahkan jauh lebih besar dibandingkan peran seorang guru di sekolah. Jadi ketika kita tahu bahwa anak kita mengalami keterlambatan dalam membaca dan menulis, maka orang tuanya yang harus mengambil peran sangat penting di rumah. Karena waktu di rumah anak itu jauh lebih banyak dengan orang tuanya dibandingkan waktu pada saat dia di sekolah. Di sekolah pun dia juga terbagi-bagi perhatiannya dengan anak-anak yang lain. Sementara kalau di rumah anak-anak kita itu fokus dengan kita. Jadi kita sebagai orang tua bisa lebih fokus mengajari satu anak, dua anak begitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat di rumah sering-seringlah membacakan buku teks pada mereka, buku cerita atau buku pelajarannya dia. Pertama kita yang membacakan, kemudian setelah itu kita minta dia dengan pelan-pelan ya, tidak perlu dipaksa atau dimarahi untuk dia membaca juga. Jadi setelah kita membaca, minta dia untuk membaca lagi. Jadi membiasakan dia di rumah untuk membaca buku teks ya, buku dengan tulisan. Itu sering sekali, harus sering-sering diulang. Itu melatih dia dalam membiasakan matanya dalam melihat huruf-huruf yang benar posisinya. Selanjutnya yang kedua yaitu pada saat di sekolah maka posisikan anak itu berada di depan yang dekat dengan posisi guru menerangkan. Berarti di barak-barak paling depan ya, baris pertama atau baris kedua ya. Kalau bisa di baris pertama itu sangat baik untuk membuat mereka lebih fokus, karena anak-anak disleksia ini sulit juga dalam hal fokus. Kalau di depan kan dia tidak mungkin mau main-main ya. Beda dengan anak-anak yang di belakang, dia dengan bebas bisa bermain. Tapi kalau di depan dia akan harus lebih fokus karena takut dengan ibu gurunya yang berada di depan. Makanya itu sangat penting sekali anak-anak kita duduk di paling depan untuk bisa menyerap pelajarannya lebih baik lagi. Karena anak-anak disleksia ini dia butuh sekali perhatian yang lebih dibandingkan anak-anak yang lainnya. Sementara kalau di kelas guru itu menerangkan secara menyeluruh, secara umum, secara keseluruhan untuk semua murid mereka. Tidak mungkin dia mengajarkan satu persatu karena waktunya tidak cukup. Sementara anak disleksia itu butuh kekhususan. Dia butuh diajarkan satu persatu. Maka dari itu mungkin ketika gurunya tahu bahwa anak ini mengidap disleksia, maka ketika dia selesai menerangkan pada seluruh anak, maka usahakan dia juga memberikan waktu khusus untuk anak tersebut ya, satu anak ini untuk diterangkan secara pribadi. Dan selanjutnya kita juga sebagai orang tua harus mencari terlebih dahulu kelemahan anak kita ya, disleksianya dalam persepsi yang mana. Apakah dia melihat huruf sebagai melihat kata itu sebagai sebuah cermin, atau
menulisnya terbalik-balik ya, hurufnya berada di depan yang harusnya di belakang berada di depan dan lain sebagainya, atau hanya masalah memori yang tidak bisa mengingat hal-hal sederhana. Itu harus kita cari tahu dulu, baru bisa kita membantu mereka pada hal-hal yang tidak bisa dia kuasai. Selanjutnya, cara belajar anak-anak disleksia ini juga membutuhkan alat bantu yang lain. Misalkan kita mau memperkenalkan huruf, maka tidak bisa dia hanya menulis di buku kertas tulis berwarna putih dengan pulpen hitam atau dengan pensil berwarna abu-abu atau hitam, tidak bisa. Jadi kita bantu dia dengan alat bantu yang lain, yaitu dengan pasir. Jadi suruh dia menulis di atas pasir, suruh dia merasakan gerakan pasir tersebut ya. Jadi menulis di atas pasir itu sangat bagus untuk merangsang perkembangan anak-anak kita yang mengidap disleksia. Bisa juga selain dengan pasir, bisa juga kita membantu mereka menulis dengan warna, cat warna, dengan cat, dengan kuas, hal-hal yang berwarna. Itu akan membuat atau mempermudah anak-anak disleksia kita dalam menangkap perbedaan setiap huruf. B menjadi D, jadi B ditulis dengan huruf biru, D ditulis dengan huruf berwarna kuning, dan dibedakan warnanya. Nah, itu sangat baik membantu mereka untuk membiasakan membedakan B dengan D, atau P dengan Q, atau S dengan Z, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, cara belajarnya yaitu dengan metode sentuhan. Nah, di sini kita bisa menggunakan telapak tangannya. Misalkan kita mau mengajarkan dia huruf P, berarti kita tulis dia di telapak tangannya, ini P, berarti P, atau di pundak belakangnya P. Suruh dia menyebutkan P atau M atau W dan lain sebagainya. Gunakan metode sentuhan. Jadi ketika dia bisa merasakan sentuhan, itu jauh lebih cepat dia memahami konsep kata-kata, huruf, dan perbedaan-perbedaan angka dan huruf yang mereka tidak bisa pahami ketika hanya belajar biasa, menulis biasa ya. Yang selanjutnya itu kita bisa membantu mereka berkonsentrasi dengan sering-seringlah mengajak mereka bermain bongkar pasang atau Lego. Itu sangat baik dalam meningkatkan kreativitas anak-anak kita. Selanjutnya yaitu kita bisa merekam suara kita pada saat membaca buku teks gitu ya. Kita rekam suara kita, selanjutnya mereka akan mengulangnya di rumah dengan handphone, dengan headphone atau dengan earphone ya, dengan headset. Kemudian dia sambil melihat buku teks tersebut, sambil mengikuti suara yang sudah kita rekam, sambil dia melihat huruf-huruf atau kata-kata yang kita bacakan, dan itu diulang berulang kali di rumah supaya anak-anak disleksia kita bisa lebih terbiasa memahami setiap kata-kata. Selanjutnya yaitu setiap kita mengajarkan sesuatu yang baru, maka gunakan metode permainan. Jadi misalkan kita ingat ya, dulu ada permainan asinan yang kotak-kotak itu. Nah, kita bisa buat itu. Jadi setiap kotak ada hurufnya atau ada angkanya. Jadi kita bisa minta misalkan dia loncat ke angka C. Nah, dia bisa loncat ke angka C dan lain sebagainya. Begitulah sekreatif mungkin sebagai seorang guru dan orang tua ya. Tidak hanya tugas sebagai guru, tapi sebagai orang tua juga kita bertugas untuk membantu anak kita bisa mengingat pelajaran mereka pada saat di rumah. Kita bisa melakukan permainan itu juga di rumah. Bisa juga dengan tangga. Jadi tangga yang ada di jalanan atau misalkan di rumah ada tangga, itu bisa kita tempelin hurufnya atau tempelin angka untuk mereka belajar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita selalu melatih mereka menulis berulang kali. Jadi sering-seringlah melatih anak-anak kita yang memang mengalami keterlambatan membaca dan menulis itu dengan sering diulang di rumah tentunya. Jangan beranggapan bahwa anak-anak disleksia itu tidak bisa sukses. Oh, tidak ya. Bahkan banyak sekali contoh-contoh orang-orang sukses di dunia ini yang memang dia itu berangkat dari disleksia. Muhammad Ali yang kita tahu tinju legendaris ya, dulunya dia pada saat di sekolah, pada saat kecil itu selalu dijuluki oleh guru-gurunya anak yang bodoh begitu ya, karena tidak bisa membaca, tidak bisa mengeja dan menulis. Sampai dia itu pernah ditolak untuk masuk militer, dan dia tidak putus asa, dia mencari hal yang dia kuasai gitu ya. Akhirnya dia bisa menjadi petinju profesional, bahkan sangat melegenda di seluruh dunia. Kemudian Albert Einstein yang kita tahu, yang tadi sudah saya terangkan di awal ya.
dia juga punya kekurangan, dia berangkat dari disleksia, tapi dia tidak menyerah dengan kekurangannya, dia fokus pada apa yang dia suka dan dia bisa, maka itu menjadi sebuah kelebihan bagi dia. Banyak sekali anak-anak disleksia yang memang dia tidak mampu dalam membaca atau menulis, tapi dia bisa mampu dalam hal yang lain, melukis. Nah itu banyak sekali ya, mereka bisa melukis dan jauh lebih bagus lukisannya, jauh lebih detail lukisannya dibandingkan orang-orang seperti normalnya orang gitu ya. Jadi sekali lagi untuk semua guru dan orang tua, tolong ketika kita melihat anak kita itu terlambat dalam membaca atau menulis, maka kita perhatikan dia apakah dia itu mengidap disleksia atau tidak, dan bantu dia untuk lebih fokus mengajarkan mereka secara personal dengan metode yang berbeda. Tidak bisa hanya di papan tulis disuruh menulis seperti orang-orang normal pada umumnya. Dia butuh sesuatu yang berbeda, menulis di tempat-tempat yang kasar, menulis sesuatu yang bisa dia rasakan atau dengan warna tertentu. Nah itu bisa membantu mereka lebih paham pelajaran. Mungkin itu aja, mudah-mudahan kita semua bisa lebih aware atau peduli dengan perkembangan anak kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.